militer pemerintah kolonial Belanda yang sengaja ditempatkan di kota Solo ini mengawasi adanya pergerakan dari pemerintah keraton. Nah, ini yang menjadi bukti tadi dari denah yang kita lihatkan yang komplit, dari ada farmasi, hospital dan sebagainya. Benteng Pasterberg yang sekarang mungkin dari luar masih terlihat asli ya Mas Afri ya, masih terlihat sama dengan kondisi yang pada waktu itu pertama kali dibangun, yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda di masa Baron von Limbach saat menjadi ini Mas ya, ya Gubernur Jenderal. Nah, memang di dalamnya itu sedang digunakan oleh militer, jadi seperti halnya pada waktu dibangun juga karena kepentingan militer juga ada semacam keinginan untuk membangun benteng ini adalah sebagai lokasi seperti layar garnisun. Jadi di dalam juga ada semacam pemukiman, perkantoran juga, jadi komplit di dalamnya untuk kepentingan dari militer pemerintah kolonial Belanda yang sengaja ditempatkan di kota Solo ini mengawasi adanya pergerakan dari pemerintah keraton. Makanya lokasinya pun juga cukup strategis menurut saya, ada di sebelah utara pas dari kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi selain ini menjadi titik pusat dari kota lamanya Surakarta, ini juga sebagai pusat militeran pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi pergerakan dari Keraton Kasunanan sendiri. Nah, di dalamnya kalau melihat petanya masih lengkap ya Mas Arli ya. Ada beberapa bentuk bangunan yang ada di dalamnya, termasuk ada apotek, rumah sakit, kemudian ada pemukiman, perkantoran, gudang peluru, gudang mesiu, kemudian ada juga untuk lapangan seperti untuk latihan perang di dalam juga ada. Cuman pada saat ini sudah diratakan semuanya, tinggal kulit luarnya aja. Jadi kulit luarnya atau yang kita sekarang bisa lihat mulai dari gerbang depan, samping, dan ini kalau misalkan dilihat dari atas itu seperti halnya benteng-benteng dari pemerintah kolonial Belanda yang ada di Indonesia ini, bentuknya seperti kura-kura. Mengapa juga kita tempatkan teman-teman ini menjadi titik awal, karena disinilah embrio kota lama. Jadi dan starting point ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita ingin menjelaskan dulu kota lama itu ya ada di dalam. Jadi belum ada bangunan-bangunan di luar tembok benteng ini yang berdiri. Dan kalau dilihat dari fasadnya atau dari tampilan bangunannya 1775 sampai 1779 itu bukan pembangunannya, itu renovnya ya. Jadi pembangunannya sekitar 1740-an karena mengikuti dengan perpindahan keraton Kartosuro ke Surakarta. Dan di Kartosuro pun juga ada benteng semacam ini yang sekarang susah ditemui ini ya, sisanya. Karena di peta pun kita juga menemukan port ke Kartosuro. Dan selain itu, sebelum di sini juga sempat ada semacam benteng kecil, semacam tempat pertahanan itu juga Belanda, ada di dekat Kali Pepes dan bernama Grootmoedighead. Jadi namanya belum Pasterberg, Grootmoedighead. Artinya kebaikan hati kalau tidak salah tafsirnya. Nah, kalau Pasterberg sendiri bangunan lestarian, Groot itu bangunan, Paster itu lestari. Jadi entah apa yang tersirat di makna di lestari, bangunan lestari itu kalau di tafsir dari perspektif kolonial kayak gitu, itu agar mereka tetap ada di sini gitu, untuk mengeksplorasi, bahasa kasarnya mungkin mengeksploitasi habis-habisan kayak gitu dari
Jawa terutama dan Solo pada khususnya. Dan kalau di sana juga ada lagi tulisan Hoogste Waterstand. Itu penanda ketinggian air, teman-teman. Hoogste itu tingginya, Waterstand itu ketinggian air, tingginya ketinggian air. Nah, pada 24 Februari 1861 kita belum menemukan fixnya apakah itu terjadi banjir, apakah itu ketinggian air jagang di depan ini. Jadi masih rancu sih, dan kita masih mencari tahu gitu. Hoogste Waterstand atau tinggian air itu yang dimaksud yang mana gitu. Apakah pernah banjir atau justru jangan-jangan tinggi air jagang gitu. Karena jagang ini juga mengalami penyempitan. Dulu agak lebar karena tidak cukup dengan satu lompatan kuda. Dan itu model pertahanan Eropa tipikalnya kayak gitu. Yang jembatannya bisa buka tutup. Dulu pun kayak gitu. Nah, dan kompleks di atas itu tempat belajarnya para petinggi militer tentang strategi. Jadi seperti yang dikatakan Mas Nino tadi, di dalam sudah sangat komplit, ada arsenal, ada hospital, ada farmasi, lalu ada tempat-tempat barak dan sebagainya. Nah, sejak kapan sih akhirnya muncul beberapa bangunan kolonial di luar tembok Vastenburg? Itu ketika dirasa sudah aman setelah Perang Jawa. Jadi Perang Jawa ya, bukan Perang Diponegoro kita menyebutnya. Setelah itu dirasa aman dan mulailah berkembang pemukiman di Lojiwetan, lalu beberapa barak yang tersebar, lalu bangunan-bangunan perkantoran dan beberapa bangunan penunjang lain itu mulai dibangun. Terakhir kan kalau tidak salah ya 11 sampai 13 umur. Itu juga untuk mengakomodir para prajurit atau militer dari Belanda yang menyesuaikan suhu sini, karena mereka sempat sambat gitu, datang di tropis sambat sumuk. Ya, mereka mandi 2 kali gitu. Biasanya mereka mandi cuma sekali aja di Eropa. Sambatnya bukan cuma mandi aja, tapi ternyata keadaan sosial juga, karena ada cerita gitu bahwa salah satu pejuang militernya dari Belanda itu datang ke gereja Porbayang dan berdoa bahwa ternyata Hindia Belanda tidak seindah yang dipromosikan. Jadi kena investasi bodong. Jadi di Eropa sana didengungkan ini, teman-teman, Moi Indi, Hindia Belanda tanah yang indah. Tapi tidak seperti itu. Setelah beliau datang turun di Semarang dan melihat kehidupan sosial yang sangat, ada yang mandi di pinggir kali, lalu buang sampah yang masih, dan pokoknya kehidupan yang menurut dia tidak seindah yang dipromosikan. Nah, untuk penduduknya sendiri pada 1791 ya, ada 345 jiwa. Terdiri dari, ini yang penting-pentingnya, 19 pegawai apa kita belum mendapatkan info. 3 calon ahli bahasa Jawa, jadi memang saat disiapkan translator. Lalu ada 77 tentara kavaleri dan sisanya adalah kesatuan tentara infanteri. Jadi sudah sangat ramai di dalam. Nah, ini yang menjadi bukti tadi dari denah yang kita lihatkan, yang komplit, dari ada farmasi, hospital dan sebagainya, itu sesuai penanda tahun. Biasanya emang orang-orang Belanda secara arsitektural pasti ngasih tetenger tahunnya, ada di atas itu 1832. Dan di peta sebelumnya atau denah sebelumnya di tahun 1700-an pintu hanya depan sama belakang saja. Nah, ini terkait juga keamanan, karena sudah dirasa aman ditambahi pintu di sisi utara, kalau di selatan nggak ada. Kita mau menjelaskan nomor 68 dan 72.
68 apa ada di pohon-pohon ini yang buat syuting film India. Dulu adalah kantor engineer. Jadi ada kemungkinan tadi soal penerangan ataupun hal-hal teknis ditempatkannya di sini teman, di nomor 68 ini untuk keperluan dari PT Mastercard. Dan nomor 72 Mas Ino? Nomor 72 ada di Sebelah, jalan. Iya, tepatnya di Kawasan Raya. Lap-lap Nangkoy. Tentang hak-hak ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini menjadi bagian dari Loji Wetan ya. Loji Wetan. Jadi sudah komplek mendukung dari PT Mastercard. Jadi di nomor 72 ini dulunya adalah Societed atau tempat hiburannya Ya. yang terkenal adalah Societed Harmony. Harmony. Nah, pada waktu itu memang di sini dikhususkan gitu untuk para pejabat-pejabat pemerintah kolonial Belanda yang stay-nya di sekitaran sini, Benteng maupun di Loji Wetan. Karena itu sudah menjadi bagian Loji Wetan. Nah, ini menjadi societed yang mungkin punya kelas dibanding dengan societed yang lainnya, karena di sini juga tersebar beberapa societed, termasuk di Monumen Pers. Itu ada beberapa societed yang di situ. Tapi bedanya dengan di sini, ini menjadi societed yang paling awal gitu. Paling awal. Karena mengikuti dari pembangunan PT Mastercard sebagai embrionya dari Kota Lama Surakarta. Betul. Nah, beberapa yang ditampilkan juga sudah menjadi hal baru di Solo khususnya. Jadi di kawasan sini sudah menjadi kawasan full Eropa termasuk dengan hiburannya. Kenapa? Karena memang sengaja dihadirkan hiburan-hiburan itu, kemudian kulinernya pun juga khas Eropa karena sebagai bentuk rasa kangennya orang-orang kulit putih yang tinggal di sini dengan negara asalnya. Jadi dibangunlah Societed ini. Societed ini juga menjadi ajang pertemunya pejabat-pejabat, Pertemuan politik ya. pertemuan politik dari pejabat pemerintah kolonial Belanda dengan pejabat tata kesetaraan yang Iya. mungkin bisa diwakilkan dengan para patihnya. Pangeran-pangeran. Jadi ini sudah menjadi pendukung ya Mas ya. Ya. Kadang-kadang sudah bukan dari kompleks dari PT Mastercard merupakan, tapi melainkan ini dari kompleks Loji Wetan. Loji Wetan. Dan selain di sini teman-teman ada beberapa societed atau tempat hiburan yang dimaksud itu yang tersebar di kota Solo. Ada beberapa ya. Di sini di Harmony ini, lalu ada di Monumen Pers. Monumen Pers dulu juga termasuk societed. Di seberangnya Monumen Pers, rumah wakil wali kota itu juga societed militer. Jadi ada beberapa yang tersebar kayak gitu. Dan memang peruntukannya macam-macam ya teman. Yang di militer memang diperuntukkan untuk militer, lalu untuk umum juga. Tapi banyak pemahaman orang yang mungkin tidak keliru sih, benar tapi kurang tepat gitu. Kan ballroom kayak gitu biasanya orang-orang menyebutnya kamar bola. Jadi ditafsirkan secara harfiah kamar bola, ballroom kamar bola. Tapi itu akhirnya merujuk pada apa sih, societed gitu. Ternyata societed Harmony, dan memang kegiatannya banyak banget, ada dansa-dansi, lalu judi pay, langsung banyak pertemuan politik, lobby politik, kongres kayak gitu juga sering dilakukan.